warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, gimana nih persiapan kamu untuk masuk kuliah? Sudah sejauh apa dan sudah sematang apa? Kali ini kakak akan share 5 keterampilan yang akan mempermudah kamu saat kamu masuk ke dunia perkuliahan. Memang dunia perkuliahan itu beda banget dengan dunia sekolah. Nggak ada lagi tuh guru-guru yang akan ngingetin kamu untuk ngerjain tugas, atau orang tua yang akan nyuruh-nyuruh kamu ngerjain tugas. Itu semua nggak akan ada lagi. Semua harus kamu atur sendiri. Memang lebih bebas, tetapi harus lebih bertanggung jawab. Nah, hal-hal yang harus kamu dapetin atau hal-hal yang harus kamu punya saat kamu masuk ke dalam dunia perkuliahan, yang pertama adalah manajemen waktu. Nah, kenapa nih penting banget manajemen waktu harus kamu punya? Karena dalam dunia perkuliahan itu ada banyak banget kegiatan yang nantinya akan kamu ikuti. Kamu harus berkuliah, akademik kamu, ada juga kegiatan di luar kampus, atau UKM-UKM, atau organisasi, dan masih banyak lagi yang harus kamu ikuti. Dan itu semua, jika manajemen waktunya tidak baik, tentu tidak akan selesai dengan baik. Itu kenapa kamu harus punya manajemen waktu yang baik agar semuanya berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Keterampilan yang kedua adalah kamu harus belajar lebih aktif dan mandiri. Seperti yang kakak bilang tadi, nggak akan ada lagi orang tua yang ngingetin kamu untuk belajar terus-menerus, atau guru-guru yang ngingetin kamu untuk ngerjain tugas. Itu nggak akan ada lagi. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu pilih. Jurusan yang kamu pilih, itulah yang harus kamu pertanggungjawabkan. Kamu harus belajar lebih rajin, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu ambil, dan tentu aja nih, kamu harus mandiri. Jadi nggak cuman pelajaran yang ada di jam kampus aja atau di jam kuliah aja, kamu bisa explore kemampuan kamu atau hal yang harus kamu dalami dalam perkuliahan kamu di luar jam kampus. Misalnya dengan membeli buku atau explore di internet dan lain-lain. Ini juga akan mempermudah kamu saat kamu punya kegiatan atau hal-hal yang menunjang kamu untuk karir ke depannya. Kemampuan yang ketiga yang harus kamu miliki adalah keterampilan komunikasi asersif. Apa nih komunikasi asersif? Komunikasi asersif adalah keterampilan menyampaikan pesan dengan santun dan sadar dengan hak dan perasaan orang yang kita ajak bicara. Nah, dengan komunikasi asersif ini, kita akan lebih mengerti dengan lawan bicara kita. Jadi nggak sungkan-sungkan untuk ngomong, nggak juga gugup atau takut untuk menyampaikan sesuatu dengan orang lain, tapi bukan juga terlalu agresif hingga membuat orang yang kita sampaikan atau orang yang kita ajak bicara itu menjadi takut dan justru ngerasa aneh dengan diri kita gitu. Komunikasi asersif ini juga perlu banget kamu punya, karena nanti di dunia perkuliahan kamu harus punya banyak teman dan punya banyak relasi. Ini akan mempermudah kamu untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan studi kamu dalam perkuliahan. Nah, yang keempat yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini penting banget juga buat kamu untuk ikut dan menyelesaikan perkuliahan kamu. Nanti di perkuliahan ini akan ada banyak banget tugas kelompok, sehingga kamu harus menyelesaikannya dengan baik. Nah, dengan kolaborasi yang baik, kamu dapat menyelesaikannya dengan lancar dan dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Nah, kolaborasi ini juga tidak hanya untuk tugas kelompok, tapi juga berguna saat kamu ikut organisasi dan kepanitiaan. Kolaborasi ini akan membuat kamu jadi lebih baik dalam bersosialisasi, mengerjakan tugas, organisasi jadi lancar, kepanitiaan ikut serta juga lancar, dan mempermudah kamu dalam banyak hal. Yang kelima adalah public speaking. Kenapa public speaking ini penting?
Karena nanti di dunia perkuliahan ada banyak waktu atau saat-saat kamu harus bicara di depan umum. Misalnya presentasi di depan kelas atau ikut kegiatan yang mengharuskan kamu bicara di depan umum atau sidang skripsi, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menggunakan public speaking. Kamu jangan takut dengan kemampuan public speaking yang masih minim, karena ini adalah saatnya, waktunya kamu belajar untuk public speaking dengan baik. Di masa-masa kuliah inilah kamu harus banyak praktek, kamu harus banyak belajar, dan kamu harus banyak mempraktekkan apa yang sudah kamu pelajari untuk public speaking yang baik. Hingga nantinya saat sudah selesai kuliah, masuk ke dunia kerja, kamu akan lebih nyaman saat bicara dengan orang lain. Nah, itu tuh tadi ada manajemen waktu, belajar aktif dan mandiri, komunikasi asertif, kolaborasi, dan public speaking. Itu tadi 5 hal keterampilan yang wajib banget kamu punya saat kamu ada di perkuliahan atau saat kamu menjadi mahasiswa gitu. Itu 5 hal yang bisa kakak share hari ini. Semoga saat kamu menjadi mahasiswa, kamu bisa menjadi mahasiswa yang aktif dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum.